Selamat datang semuanya di podcast kami yang bertemakan Guardians of the Sea. Saya Patricia bersama dengan teman saya Sharon. Hari ini kita akan membahas mengenai pentingnya menjaga ekosistem laut dan upaya yang dapat kita lakukan untuk melindunginya. Saya sangat senang bisa memiliki beberapa kakak-kakak di sini untuk menghadiri podcast kami pada hari ini. Maka dari itu, mari kita perkenalkan satu persatu ya. Yang pertama di sini kita ada Kak Priska. Halo Kak Priska. Halo, terima kasih Kak Denis dan Kak Sharon. Senang banget bisa bergabung dalam podcast kali ini. Aku Priska dan aku suka banget sih untuk mempelajari tentang ekosistem laut. Nah, selanjutnya kita memiliki Kak Amabel. Selamat datang Kak Amabel. Terima kasih Kak Sharon. Senang bisa bergabung bersama teman-teman podcast ya. Saya Amabel dan saya senang sekali melihat dan menjaga ekosistem laut. Oke, dan yang terakhir kita ada Kak Nixi. Halo, terima kasih Kak Patricia. Senang bisa berpartisipasi dalam acara ini. Sama dengan kakak-kakak yang lain juga, saya juga suka mempelajari ekosistem laut. Oke, karena semua kakak-kakak narasumber sudah hadir, kita mulai aja ya podcastnya. Oke, jadi di podcast ini tuh ada hubungannya dengan SGD. Em, Benar banget nih Kak Sharon. Jadi SDG itu merupakan kepanjangan dari Sustainable Development Goals. SDG ini merupakan kesepakatan pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan yang telah disepakati di sidang umum PBB, serta memiliki prinsip universal yang dimana tidak ada satupun negara yang tertinggal dalam kegiatan ini. SDG ini memiliki 17 tujuan atau goals dan salah satunya adalah menjaga ekosistem laut. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai aja ya podcastnya. Baik, Kak Patricia, jadi kita mulai dari hal yang paling dasar dulu. Nah, jadi menurut para narasumber atau kakak-kakak sekalian, mengapa ekosistem laut itu begitu penting bagi kehidupan manusia? Aku bantu jawab ya. Jadi, ekosistem laut itu memberikan sebagian besar oksigen yang kita hirup dan juga menyediakan makanan bagi jutaan orang di seluruh dunia. Mereka juga membantu mengatur iklim global dan menyediakan mata pencaharian bagi para komunitas di pesisir. Ekosistem laut ini juga adalah rumah bagi berbagai spesies yang hidup di dalamnya dan juga menyediakan habitat yang penting bagi keberlangsungan hidup mereka. Jadi oleh karena itu menjaga keberlangsungan ekosistem laut ini penting banget bagi keseimbangan alam dan kehidupan kita. Baik, terima kasih Kak Priska untuk jawabannya. Mungkin Kak Amabel bisa kasih tahu nih, kenapa sih menjaga ekosistem laut itu penting banget? Menurut aku menjaga ekosistem laut itu penting banget. Kenapa ya? Karena mereka itu menyediakan sumber daya alam yang berlimpah, misalnya seperti ikan, udang, dan rumput laut, serta berperan juga dalam menjaga keseimbangan iklim dan kesehatan planet. Oke, terima kasih untuk Kak Mabel sudah menjelaskan apa itu ekosistem laut dan betapa pentingnya hal tersebut. Nah, mungkin dari Kak Ningsi bisa kasih tahu nih ke kita semua, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi ekosistem laut untuk saat ini? Sorry, Kak Nixi masih di mute. Oke, sorry. Jadi, ekosistem laut saat ini tuh tantangan terbesarnya tuh ada polusi, perubahan iklim, kerusakan habitat, dan juga praktik perikanan yang tidak berkelanjutan. Polusi plastik misalnya menyebabkan kerusakan serius bagi hewan laut dan ekosistem mereka. Benar banget sih apa yang udah dijelasin oleh Kaniksi. Jadi perubahan iklim itu juga menyebabkan peningkatan suhu dan peningkatan keasaman laut. Nah, hal ini tuh bisa berdampak negatif nih pada terumbu karang dan juga kehidupan laut lainnya. Terus kerusakan habitat seperti hilangnya hutan mangrove dan penghancuran terumbu karang itu bisa mengancam keberlangsungan hidup spesies yang bergantung kepadanya. Jadi hutan mangrove itu sebenarnya sangat berpengaruh ya kepada ekosistem laut. Dan polusi dan perubahan iklim itu juga sangat-sangat berdampak terhadap ekosistem laut gitu ya. Nah, aku juga setuju banget nih sama yang udah dijelasin oleh Kak Preska dan juga
sama Kak Nixi. Nah, aku mau tanya nih, sama Kak Amabel. Jadi aku mau tanya juga nih ke Kak Nixi, bagaimana sih perubahan suhu laut itu mempengaruhi ekosistem laut? Jadi perubahan suhu laut itu dapat mengganggu keseimbangan ekosistem laut. Hal ini dapat menyebabkan perubahan pola migrasi ikan, kerusakan terumbu karang, dan mengancam kelangsungan hidup organisme laut yang sensitif terhadap suhu. Wah, seram juga ya. Ada hal apa lagi sih yang bisa kita lakuin supaya bisa mengurangi dampak perubahan suhu laut tersebut? Aku coba jelasin ya, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat yang aware akan hal ini. Jadi, beberapa tindakan yang bisa kita lakukan adalah mengurangi emisi gas rumah kaca, mendukung kebijakan perlindungan iklim, dan juga mendukung upaya konservasi terumbu karang dan spesies laut sensitif terhadap perubahan suhu. Oh, jadi seperti itu ya. Kan tadi tuh udah disebutin juga ada polusi. Gimana sih polusi dapat mempengaruhi ekosistem laut? Mungkin Kak Amabel boleh tolong jelasin ke kita semua. Polusi laut dapat mencemari air laut dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Limbah seperti minyak, bahan kimia, dan sampah plastik juga dapat meracuni organisme laut dan merusak habitat mereka. Oke, jadi sekarang kan kita tahu nih apa aja hal-hal yang bisa memengaruhi ekosistem laut dan apa aja dampaknya ke ekosistem laut yang membuat uh, makhluk hidup di dalam laut itu terganggu. Jadi sekarang apa sih yang bisa kita lakuin untuk mengurangi polusi tersebut? Nah, jadi ada beberapa langkah nih yang dapat kita lakukan untuk mengurangi penggunaan plastik. Misalkan penggunaan plastik sekali pakai, mendaur ulang limbah, mempromosikan penggunaan bahan ramah lingkungan, dan mendukung upaya pembersihan pantai. Wah, langkah-langkah tersebut harus kita aplikasikan dalam kehidupan ini nih. Bener banget sih. Aku mau tanya nih, biasanya ekosistem laut itu kan sering sekali dihubungkan dengan industri perikanan ya. Em, apa aja sih yang bisa industri perikanan lakukan untuk dapat menjaga ekosistem laut? Karena kan yang seperti kita tahu ekosistem laut saat ini juga udah terpengaruhi ya oleh polusi-polusi gitu. Aku bantu Gimana? jawab ya. Jadi, Iya. kalau menurut pendapat aku sih, industri perikanan itu memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga eh, ekosistem laut. Penting untuk menerapkan praktik perikanan yang berkelanjutan seperti pengelolaan stok ikan, jaring yang selektif, dan penghindaran penangkapan spesies yang terancam punah. Benar banget, apa yang dikatakan oleh Priska. Pemerintah dan industri perikanan perlu mempromosikan kebijakan yang mendukung penggunaan peralatan tangkap yang ramah lingkungan dan mengurangi limbah plastik dari industri perikanan. Jika dilakukan pencegahan yang benar, maka industri perikanan dapat berkontribusi pada pemulihan dan keberlanjutan ekosistem laut. Oke, jadi bukan masyarakat aja nih, tapi pemerintah juga harus melakukan banyak tindakan ya untuk ekosistem laut ini. Nah, oke. Kayaknya udah cukup jelas ya untuk bagian itu. Kita sekarang lanjut. Aku mau masuk ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana sih penangkapan ikan yang berlebihan yang bisa memengaruhi ekosistem laut supaya kita tidak lagi melakukan penangkapan ikan yang berlebihan seperti itu. Jadi seperti yang kita ketahui, apapun yang berlebihan itu pasti nggak baik. Penangkapan ikan yang berlebihan dapat menguras populasi ikan, merusak rantai makanan, dan mengganggu keseimbangan ekosistem laut secara keseluruhan. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah penangkapan ikan yang berlebihan? Beberapa langkah yang bisa kita ambil adalah untuk pertama itu kita mematuhi peraturan penangkapan ikan yang berlaku, terus memilih ikan yang ditangkap secara berkelanjutan, dan mendukung usaha pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab. Baik, dalam ekosistem laut ini ada terumbu karang kan ya pastinya. Dan itu juga merupakan salah satu makhluk hidup yang sedang dilindungi gitu. Nah, kenapa sih pelestarian terumbu karang ini tuh penting bagi ekosistem laut gitu, selain ikan? Jadi terumbu karang itu kan rumah bagi berbagai spesies laut dan menyediakan habitat dan makanan untuk banyak organisme. Pelestarian terumbu karang penting untuk menjaga keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem.
Oke, jadi apa sih yang sebenarnya kita bisa lakukan untuk melindungi terumbu karang tersebut? Beberapa tindakan yang dapat kita lakukan adalah tidak merusak terumbu karang saat berenang atau menyelam, kemudian membatasi penggunaan bahan kimia yang merusak terumbu karang, dan mendukung program restorasi terumbu karang. Oke, kayaknya step-step yang udah dijelasin itu udah lumayan jelas ya. Jadi kita sebagai masyarakat tuh juga nggak boleh merusak terumbu karang, karena terumbu karang itu merupakan rumah bagi ikan-ikan dan kehidupan di laut. Jadi sekarang kita masuk lagi ke dalam langkah-langkah yang lebih jelas lagi, yaitu langkah-langkah apa yang dapat diambil oleh masyarakat untuk melindungi ekosistem laut secara keseluruhan. Kak Amabel, boleh nih kasih tahu kepada podcast ini, teman-teman podcast. Tentu, salah satu langkah penting adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan memastikan bahwa limbah plastik kita tidak mencemari lautan. Kita dapat menggunakan tas kain, botol air tahan ulang, daur ulang, dan menghindari produk plastik yang tidak diperlukan. Selain itu, bisa mendukung upaya konservasi seperti partisipasi dalam acara pembersihan pantai dan mendukung lembaga yang berfokus pada perlindungan ekosistem laut. Juga merupakan langkah yang efektif. Nah, benar banget. Penting untuk mendukung upaya konservasi dan perlindungan habitat laut. Banyak organisasi dan lembaga yang bekerja untuk melindungi terumbu karang, hutan mangrove, dan area pesisir penting lainnya. Kita bisa menyumbangkan waktu, dana, atau sukarela untuk mendukung upaya ini. Kenapa sih penting untuk mendukung penelitian dan pengawasan terhadap ekosistem laut? Jadi, penelitian dan pengawasan yang kuat itu sangat penting untuk memahami kondisi ekosistem laut. Terus, mengantisipasi perubahan dan masalah yang terjadi, serta merumuskan solusi yang tepat juga untuk melindungi dan memulihkan ekosistem laut. Benar banget, kita dapat mendukung organisasi dan lembaga penelitian kelautan, pencegahan sumbangan untuk menjadi sukarelawan. Kita juga bisa melaporkan observasi atau perubahan yang kita saksikan di laut kepada lembaga atau ilmuwan yang berwenang. Oh gitu ya. Jadi sekarang apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk memelihara keanekaragaman aneka laut itu? Nah, jadi ada beberapa tindakan nih yang bisa kita lakukan, seperti tidak membeli produk yang berasal dari spesies yang terancam punah, atau juga bisa mendukung pembentukan dan pengelolaan kawasan konservasi laut, dan juga menghindari merusak atau mengambil organisme hidup dari habitat laut. Nah, bener banget nih apa yang udah dikasih tahu sama Kak Priska, Kak Nisi, dan juga Kak Amabel. Aku setuju banget. Nah, aku juga sekarang tuh penasaran, kenapa sih kualitas air di laut itu penting banget? Karena kualitas air laut yang baik itu penting bagi organisme laut yang hidup di dalamnya. Jadi, air yang tercemar itu pastinya bisa meracuni organisme dan mengganggu kesehatan ekosistem laut. Beberapa tindakan yang bisa kita lakukan, misalnya mengurangi penggunaan bahan kimia yang mencemari air, membuang limbah pencegahan benar, dan mendukung upaya yang dapat membuat kualitas air laut menjadi lebih baik. Iya bener banget sih, aku setuju banget dengan apa yang udah Kak Amabel katakan barusan. Tapi Kak Niksi, ada nggak ya kira-kira saran lain uh, um, supaya kita bisa menjaga ekosistem laut? Tentu ada dong. Selain mengurangi penggunaan plastik, penting untuk menjadi konsumen yang bijak dalam memilih produk laut. Pilih ikan dan makanan laut yang ditangkap dengan cara yang bertanggung jawab dan memperhatikan label sertifikasi yang menunjukkan praktik perikanan berkelanjutan. Selain dari itu, mendukung upaya konservasi dan organisasi yang bekerja untuk melindungi ekosistem laut juga bisa menyumbangkan waktu, dana, atau sukarela, juga merupakan cara yang efektif untuk berkontribusi gitu. Nah, aku juga mau tanya nih, biasanya kalau kita ngomongin tentang menjaga ekosistem laut itu cuman menyinggung mengenai ikan ataupun terumbu karang nih. Tapi aku juga
tahu bahwa paus dan juga anjing laut juga memiliki peranan bagi ekosistem laut. Iya bener banget Kak Sharon. Tapi sayang banget nih, sekarang ini penangkapan ikan paus dan juga anjing laut itu semakin meningkat. Apakah Kakak Priska memiliki pendapat untuk hal ini? Benar banget yang udah dikatakan oleh Kak Sharon dan juga Kak Patricia. Jadi memang penangkapan paus dan anjing laut itu sangat meningkat. Ya seperti tadi yang sudah dibahas di awal, apapun yang berlebihan itu pastinya tidak baik dan sangat benar bahwa paus dan anjing laut memiliki peran dalam keberlangsungan ekosistem laut karena mereka merupakan bagian integral dari ekosistem laut. Oke, terima kasih Kak Priska atas pendapatnya. Dalam menarik awareness tentang menjadi ekosistem laut, pastinya harus ada kesadaran dan juga pendidikan dari masyarakat yang memiliki peranan penting sekali. Jadi, bagaimana pendapat Kak Mabel tentang hal ini? Pendidikan dan kesadaran masyarakat juga memainkan peran kunci. Semakin banyak orang yang memahami pentingnya ekosistem laut dan ancaman yang dihadapinya, maka akan semakin besar peluang kita untuk melindunginya. Kami dapat berpartisipasi dalam program pendidikan, mengikuti acara pembersihan pantai, dan berbagi pengetahuan untuk orang lain guna meningkatkan kesadaran tentang ekosistem laut. Kalau boleh aku juga mau nambahin nih, edukasi yang baik akan memberikan pengetahuan yang diperlukan kepada masyarakat mengenai ekosistem laut. Mereka akan mempelajari tentang keanekaragaman hayati, rantai makanan, ketergantungan spesies satu sama lain, dan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem laut. Dengan memahami ekosistem laut, masyarakat bisa lebih menyadari dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan dan berpotensi mengubah perilaku mereka untuk melindungi ekosistem tersebut. Baik, terima kasih Kak Mabel dan Kak Nixia atas pendapatnya. Aku setuju banget nih. Sebenarnya tujuan kita ngebahas mengenai ekosistem laut itu ya, karena kan bumi itu didominasi oleh lautan ya. Jadi kesehatan laut sendiri itu dan apa yang ada di dalam laut, yang tentunya itu ekosistem laut itu sangat penting untuk dijaga bagi kita makhluk hidup sendiri yang hidup di bumi. Em, Seperti yang sudah kita ketahui, sekarang ini selain perusakan dan pencemaran ekosistem laut, ada juga yang terdapat pencairan es gitu, seperti es di kutub. Menurut kakak-kakak semua di sini, apakah hal tersebut dapat berdampak pada ekosistem laut? Pencairan es di kutub itu dapat mempengaruhi ekosistem laut karena berdampak pada habitat organisme seperti beruang kutub, anjing laut, dan hewan-hewan lain yang tergantung pada es sebagai tempat hidup mereka. Oke, terima kasih Kak Priska. Jadi, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengurangi perubahan iklim dan juga pencairan es di kutub? Ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan, adalah mengurangi emisi gas rumah kaca dan menggunakan energi terbarukan. Kemudian mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, mendukung upaya restorasi lahan basah, dan mendukung kebijakan perlindungan lingkungan. Benar banget nih. Sebenarnya apa yang udah kita omongin itu tuh garis besarnya itu adalah globalisasi atau pemanasan global gitu. Sehingga terdapat pencairan es yang dapat mempengaruhi ekosistem laut. Jadi buat teman-teman semua yang sedang mendengarkan podcast ini, tolong laut itu dijaga guys. Karena kita kita sebagai makhluk yang hidup juga di bumi itu, laut itu sangat-sangat memengaruhi dan sangat-sangat berdampak kepada kita gitu. Em, ya gitu. Oke, aku mau tanya juga nih. Kan nelayan itu secara langsung pasti memiliki dampak bagi keberlangsungan ekosistem laut karena mereka hidup berdampingan dengan laut dan secara langsung. Nah, ada nggak sih langkah yang dapat diambil oleh nelayan dan juga komunitas pesisir? Tentu saja ada dong. Bagi aku sih, nelayan dan komunitas pesisir penting untuk mempraktikkan penangkapan ikan yang berkelanjutan dengan menghindari penangkapan spesies yang terancam punah dan menggunakan alat tangkap yang selektif. Selain dari itu, mengembangkan kemitraan dengan ilmuwan dan peneliti
untuk meningkatkan pemahaman tentang ekosistem laut lokal dan berbagi pengetahuan dengan sesama nelayan juga penting. Kolaborasi dan pengelolaan sumber daya bersama akan membantu menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Baik, terima kasih atas pendapat dan informasinya. Akan tetapi, terkadang dalam pengembangan pesisir kerap kali tidak terkendali. Bagaimana hal tersebut tuh dapat merugikan ekosistem laut sih sebenarnya? Pengembangan pesisir yang tidak terkendali itu dapat merusak habitat alami. Jadi seperti rawa-rawa dan hutan bakau yang penting bagi organisme laut. Hal ini dapat mengancam keberlangsungan hidup spesies dan mengganggu ekosistem laut. Oke, thank you Kak Priska atas perspektifnya, dan ini juga bisa nambah wawasan buat kita semua nih. Benar banget. Sebenarnya apa yang kita omongin dari tadi tuh sebenarnya bisa menambah wawasan dan juga meningkatkan awareness kita bahwa ekosistem laut itu sangat penting untuk kita jaga, gitu ya. Jadi sekarang apa aja yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampak negatif dari pengembangan pesisir tersebut? Beberapa langkah yang dapat kita ambil adalah misalnya mempromosikan pembangunan pesisir yang berkelanjutan, kemudian membatasi reklamasi pantai yang berlebihan, dan juga mendukung upaya restorasi habitat pesisir yang rusak. Benar banget apa yang udah dikatakan oleh Kak Amabel. Jika pengembangan pesisir tersebut dapat kita kurangi dampak negatif, pastinya akan berdampak positif bagi keberlangsungan kehidupan di ekosistem laut. Nah, aku juga setuju banget nih. Jadi, ekosistem laut bisa menjadi rusak yang dirugikan juga kita sendiri sebagai umat manusia. Karena ya kita hidup juga dari alam kan ya. Kalau nanti udah rusak dan udah nggak bisa dibenarin lagi, nanti kita juga jadi yang susah untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Benar banget sih. Soalnya kuncinya itu dari keberlangsungan ekosistem laut ada di tangan manusia. Oleh sebab itu, kita harus menjaga ekosistem laut supaya dapat membantu kita dalam memenuhi kebutuhan hidup kita sendiri. Eh, sebelum itu, Nah, sebelum itu aku mau nanya-nanya yang lebih general aja sih ini ya. Waktu kita ke pantai gitu kan ya kita suka ngelihat ada sampah-sampah plastik di mana-mana gitu kan ya. Pasti. Terutama di Pantai Ancol tuh. Waktu aku ke Ancol, aku ngelihat benar-benar plastik di mana-mana. Itu kan orang abis apa di keran gitu makan di situ terus plastiknya dibuang sembarangan. Nah, menurut kakak-kakak semua di sini gimana tuh tanggapannya tentang hal itu? Mungkin Kak Priska boleh tolong. Kalau dari aku sendiri sih, menurut aku itu sangat mengganggu ya dan juga benar-benar bisa merusak pemandangan juga tuh. Karena kan sebenarnya Ancol itu kan tempat wisata ya, jadi sangat tidak enak untuk dipandang dan juga bisa merusak lingkungan sih. Oke. Kan Diksi ada yang mau ditambah mungkin? Iya benar banget apa yang udah dibilang sama Kak Piska juga. Mungkin tanggapannya lebih seperti yang tadi kita sudah bahas untuk memberi wawasan lebih ya untuk orang-orang supaya kalau orang masyarakat ini lebih mengetahui tentang pengetahuan ini, mungkin mereka akan lebih sadar dan juga lebih menjaga lingkungan sekitar mereka dan tidak membuang sampah sembarangan. Begitu. Oke. Hal tersebut tentunya pasti ada pengaruhnya juga dengan kehidupan yang di dalam laut gitu kan ya. Aku mau nanya nih satu hal lagi. Sebenarnya kalau misalkan dari yang udah tadi kita bahas, seperti ada pembuangan limbah dan yang dari kayak seperti dari PT-PT gitu, kita kan sebenarnya nggak bisa langsung memberhentikan kegiatan itu gitu kan ya. Jadi kita sebagai masyarakat biasa itu gimana? Apa yang harus kita lakukan supaya pembuangan limbah itu bisa dikurangi dan dapat memengaruhi eh, kehidupan ekosistem laut yang lebih positif? Mungkin aku coba jawab ya. Untuk Ya. hal ini mungkin kita bisa mulai dari diri kita sendiri juga ya. Misalkan kita udah tahu nih limbah pabrik yang dari misalkan barang yang kita gunakan ini tidak baik untuk ekosistem. Mungkin kita bisa mengurangi juga penggunaannya supaya demand-nya juga berkurang begitu. Ataupun kalau misalkan dari sistem pabriknya sendiri mungkin bisa diperbaiki lagi
eh, limbahnya supaya bisa lebih ramah lingkungan gitu. Oke, jadi Kalau aku boleh oh ya, Kalau aku boleh tambahin juga, mungkin sebagai masyarakat yang general, apa yang bisa kita perbuat itu juga, sekarang kan sosial media itu sangat luas ya. Jadi mungkin kita bisa bantu untuk memposting terus-menerus tentang hal ini, lalu kemudian agar bisa nyampe gitu ke kuping para pemerintah untuk bisa diatur gimana caranya limbah-limbah yang dari PT tersebut itu tidak dibuang lagi ke sungai-sungai secara sembarangan. bener banget. Berarti kita kayak semacam bikin kampanye kecil-kecilan gitu. Bener banget. Kak Sharon ada yang mau ditanyain lagi mungkin? Kalau dari aku sendiri sih udah sih, karena menurut aku juga semua yang pengetahuan yang udah dikasih sama Kak Nixi, Kak Priska, dan juga Kak Amabel itu udah banyak banget ya. Jadi bisa banget buat nambah-nambah pengetahuan kita dan juga pengetahuan untuk orang-orang yang akan mendengarkan podcast ini. Oke. Aku baru kepikiran, aku baru nemu lagi ada pertanyaan satu lagi. Tadi kan kita sempat ada ngomongin tentang pencairan es gitu ya, dan itu memengaruhi ekosistem laut. Jadi tadi upaya kita tuh apa aja sih selain dari nggak boleh buang plastik sembarangan? Ada lagi nggak sih step-step yang mudah yang bisa kita lakukan supaya kita tuh dapat mencegah pencairan es? Mungkin kalau untuk sekarang ini kita bisa mengurangi penggunaan eh, kertas-kertas ya, karena itu juga berpengaruh menambahkan suhu iklim yang lebih panas dan itu juga bisa berdampak untuk eh, kutub es-es yang mencair. Kalau misalkan kita menggunakan, kan sekarang ini kita lebih ke era digital ya, kita banyak menggunakan, misalkan kita mulai semuanya ini di docs atau misalkan kita nggak perlu nulis-nulis lagi di kertas itu menurut menurut saya sendiri itu suatu hal yang bagus ya untuk di era saat ini untuk mengurangi penebangan pohon dan penggunaan kertas gitu. Oke, Kak Amabel, mungkin ada yang mau ditambah? Kalau dari aku sih juga nekanin bagian mengurangi penggunaan sampah plastik ya. Mungkin kan dari tadi kan kakak-kakaknya jelasin dari sisi konsumen ya. Kalau aku bisa jelasin dari sisi orang yang jalanin bisnisnya, mereka bisa menerapkan sistem reuse mungkin bagi konsumen-konsumen. Jadi konsumen setelah menggunakan produk mereka yang berkemasan plastik bisa dikembalikan kembali kepada toko tersebut. Nah, nanti kemudian toko tersebut bisa memberi poin kepada konsumennya sehingga konsumennya juga semangat nih untuk mengurangi sampah plastik. Begitu aja sih dari aku. Oke, baik. Sebenarnya udah jelas banget, tapi hal ini tuh sebenarnya berkaitan juga dengan apa yang kita konsumsi gitu kan. Jadi misalkan untuk untuk mencegah suatu hal supaya tidak terjadi, kita bisa mengurangi pemakaiannya. Seperti kayak pemakaian plastik atau pemakaian limbah gitu. Kita bisa stop, kita bisa kurangin demand-nya. Jadi tadi tuh aku pengen kaitin sama kayak misalkan masakan hidangan penyu atau ikan hiu gitu kan sekarang banyak ya. Itu mungkin jadi kita bisa kurangin gitu kali ya beli. Tapi sebenarnya ngaruh nggak sih kalau misalkan kayak cuman aku gitu yang nggak beli, tapi orang-orang masih beli gitu. Ya, semua akan mulai dari diri kita sendiri juga ya. Jadi kalau misalkan kita mulai dari diri kita sendiri bisa aja orang-orang lain, teman-teman kita misalkan, dia bisa ikut juga gitu. Oke. Jadi everything starts from you gitu ya. Betul, betul, betul. Oke, kalau dari aku udah sih segitu aja. Oh ya, aku mau nambahin, aku baru inget nih. Kayaknya kita juga bisa mulai untuk mengurangi jumlah pemakaian listrik ya. Jadi dan juga air. Jadi kalau misalkan kita udah selesai menggunakan air dan juga listrik, kita bisa matikan supaya jadi penggunaan listrik dan juga penggunaan air tidak berlebihan. Gitu aja Bener sih kalau banget, dari. bener banget. Kakak-kakak di sini mungkin ada yang mau ditambahin atau sudah cukup? Dari aku udah cukup. Cukup, dari saya juga cukup.
Oke, baik. Kalau gitu saya Patricia dan teman saya Sharon, kami berdua pamit untuk undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Terima kasih kakak-kakak semua. Terima kasih kakak-kakak semua.